Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, di video hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya di kondisi yang seperti sekarang ya. Semoga kalian di kondisi fisik dan kesehatan yang sehat gitu. Terus untuk rezeki kalian ya diperlancar, segala urusan dipermudah. Oke, kali ini tuh saya mau bahas ya satu hal yang menurut saya itu nggak logis di salah satu exchanger cryptocurrency yang bernama Redford. Oke, ya tentang penghapusan USDT ya katanya di sini ya teman-teman ya. Ntar saya cek dulu. Iya gitu ya, penghapusan perdagangan kontra USDT ya, dikasih pengumuman. Gini ya. Saya harap untuk korban ya dari Redford ini, ya saya udah bisa katakan kalian korban lah. Ya, kenapa saya bisa ambil kesimpulan seperti itu? Ya udah ini gimana ya teman-teman ya. Saya ini udah bukan sekali dua kali gitu ya bongkar-bongkar kayak gini. Jadi kalau udah macet penarikan, ada alibi maintenance, terus ada kayak token RDT, itu udah tanda-tanda mau kabur aplikasinya. Uang kalian tuh sama mereka gitu. Jadi saya bilang ini korban. Saya udah pasti korban gitu. Jadi saya harap untuk kalian yang nonton video ini yang terjebak uangnya di Redford ya, agar kalian tuh nggak jadi korban kesekian kalinya gitu dari Redford ya. Jangan jadi korban kedua kalinya gitu. Ya udahlah, pertama ditipu ya, nunggu sampai 180 hari. Terus kalian disuruh lagi nih tahapan nih ya, nggak tahu nih. Banyak gitu ya pengumuman gitu ya. Ternyata semenjak saya itu beberapa hari nggak buat konten itu banyak ya. Banyak ternyata pengumuman-pengumuman yang di sini ya. Biasalah saya nggak buat konten, ada kesibukan gitu ya di luar YouTube ya, kuliah saya teman-teman ya. Kebetulan juga mahasiswa akhir gitu. Oke. Ya gitulah, ada tugas. Jadi teman-teman, ini saya mau bahas satu pengumuman ya yang menurut saya gak mestinya dilakukan oleh salah satu exchanger crypto yang di dalamnya ada uang orang, ada aset orang. Gitu, oke? Yang seperti yang saya katakan tadi. Oke, teman-teman ya. Di sini ya, saya dapat informasi ini itu banyak ya sebetulnya dari kalian yang komentar juga ya di kolom komentar. Ya, mungkin orang-orang anti ponzi lah gitu ya. Ya, karena sekarang yang ngehujat saya itu udah nggak ada lagi tuh. Udah malu mungkin ya. Jadi yang berkomentar sekarang tuh banyak yang mendukung gitu ya. Jadi dia bilang, "Bang, ada tuh berita terbaru mengenai USDT dihapus tuh gitu. Tolong dibahas dong, Bang," gitu katanya ya. Ya udah, saya bahas nih, teman-teman. Nah, setelah itu ya saya coba-coba cari di grup Telegram ya. Ini ada grup Telegram dari Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford. Oke. Kedua kata ini sering saya ulang-ulang. Ini udah masuk entitas ilegal jauh sebelum dia macetkan penarikan ya. Jadi saya itu udah ngimbau dari dulu. Kalian aja nggak percaya. Saya bukannya sosokan ya. Ngomong seperti ini tuh bukan sok-sokan, bukannya untuk ngajak korban, cuman saya buat kayak gini biar kalian tuh sadar ini pembodohan. Pembodohan yang harus ditertawain gitu. Jadi saya itu bukan menertawakan korban yang terjebak uangnya di sini. Ya, tapi saya menertawakan pembodohan yang udah dilakukan oleh mentor. Gitu, terutama juga merusak informasi yang saya buat di YouTube gitu. Udah sering lah saya katakan. Nah, ini ya chat admin dari grup ini gitu ya, yang subscribernya 14 ribuan nih, teman-teman. Di sini ya, sebelum kita masuk ke pengumuman yang ini, oke, pengumuman yang penghapusan USDT, ya.
Nah, ini ada kata-kata ya. Ada kata-kata ataupun ya caption lah ya dari ini dari pesan ini. Kita baca ini ngawur teman-teman. Ngawur ya. Ini udah memperlihatkan ketidak apa ya. Nggak ngerti lah saya. Pokoknya ini ya kalau pelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu udah nggak logis gitu ya untuk kata-katanya gitu. Oke. Kita baca nih. Mengapa begitu berisik di pagi hari? Oke. Aduh ya, menangis seperti anak kecil. Apa hubungannya bos ya? Ini ya, berisik di pagi hari sama menangis seperti anak kecil gitu ya. Kalau dikait-kaitkan dengan menangis ya, untuk para pemain Red Fort yang belum narik uang ya jelas lah ada beberapa orang yang mungkin ya hartanya ditaruhkan dan dimasukkan ke Red Fort. Ya dijual lah seperti rumah, seperti aset yang berharga lainnya gitu ya. Mereka menganggap Red Fort ini adalah jalan untuk kaya cepat gitu ya. Tapi ternyata ditipu. Ya wajar aja ada orang yang nangis gitu ya. Kalian ya yang ngetik seperti ini di grup ini, ya kalian udah kenyang makan uang orang ini, bos. Uang orang-orang yang menangis. Jadi lebih kayak nggak ada otak aja gitu kalian ya. Makan uang orang, orang itu menangis, sengsara. Kalian leader Ponzi, money game, ambil posisi di awal, kalian udah tahu ini penipuan, tapi kalian malah menjerumuskan orang. Gitu ya. Jadi ngotak dikit bos ya. Ini pun kata-katanya ngawur. Apa hubungan kata-kata ini dengan Redford? Oke. Bisakah Anda menggunakan otak Anda? Ya, sekarang balikin gitu ya. Kalian para admin, para leader, para owner dari aplikasi itu kalian yang harus menggunakan otak, bos. Gitu. Kalian itu udah bawa uang orang kabur, ya. Kalaupun kalian memang bukan admin, kalian mentor dan leader, gitu tetap saja kalian itu makan uang orang yang di bawah kalian. Dan juga nih ya, mungkin ini leader atau mentor lah saya anggaplah yang ngirim pesan ini. Ya, kalian para leader dan mentor udah paham. Ya, ini aplikasi udah nggak membayar gitu. Ya, bahkan ya secara sepihak tuh USDT dikunci tuh di RDT. Nah, kalian masih aja tuh mau mencari korban. Gitu ya. Jadi yang nggak ada otak tuh siapa? Yang harus menggunakan otak ya. Jadi di sini kata-katanya kan, bisakah Anda menggunakan otak? Ya, seharusnya kalian gitu ya, para mentor gitu. Bisakah Anda menggunakan otak Anda untuk berpikir seperti orang suci? Aduh, macam paling suci aja nih ya adminnya ya. Ini aja typo nih, Redford telah menutup perdagangan dengan leverage perdagangan kontrak. Apa hubungannya dengan Anda? Ya jelas ada hubungannya ya bos. Ih, bodoh ya. Ini uang orang nih ada di dalam aplikasi yang sampah ini. Masa kalian para admin ya dengan sedapnya ya ngomong, ngetik ya jempol kalian di grup ya. Apa hubungan dengan Anda? Ya jelas uang orang itu. Yang kami gunakan adalah perdagangan spot. Allah ya, seharusnya diganti nih kata-katanya nih ya. Yang kami gunakan adalah skema Ponzi, investasi bodong. Gitu, jujur aja sekarang gitu ya. Jangan membodoh-bodohi orang gitu ya. Ini kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya, ini nilainya udah apa ini ya, disuruh ngulang itu teman-teman. Ya, soalnya ini nggak ngerti nih. Kalian cobalah ya yang sehat gitu ya. Yang sehat, coba kalian ini terjemahkan. Ini apa sih artinya? Ya. Tolong kalian deskripsikan ya apa arti dari yang ini nih. Ya, kalau kalian nggak paham berarti kita satu server. Gitu ya. Ini pembodohan gitu. Oke, udah ngawur kata-katanya. Di awal-awalnya aja dulu ya. Untuk Redford ini kalau buat pengumuman kata-katanya bagus, rapi, profesional, pakai bule. Sekarang gitu ya.
kayak gini bos, ya kayak nggak pernah sekolah gitu. Aduh udahlah ya. Ya ini saya buat video ini untuk supaya korban itu sadar lah, karena untuk kedepannya pasti ya akan banyak aplikasi yang seperti ini akan bermunculan lagi. Oke, kali ini kita ke inti video, oke? Ke inti video mengenai penghapusan USDT. Oke. Nah, sebetulnya untuk saya mendapatkan pengumuman ini, itu otak saya udah mikir dulu gitu ya. Otak saya udah mikir dulu ya, karena saya berpikir secara logika, maksud USDT dihilangkan tuh gimana, Bos? Artinya gini ya, yang saya tangkap gitu ya sebelum membaca yang di bawah-bawahnya nih. Karena yang di bawahnya ini antah berantah tulisannya gitu. Oke. Kalau misalnya USDT ini logika ya. Ini USDT dihapus ya. Yang saya tangkap di otak saya, USDT itu fiturnya dihapus gitu. Otomatis ya. Pertama orang nggak bisa withdraw lagi. Ya oke, mana mau di withdraw gitu. Yang jelas kalau kita mau withdraw, aset itu dipindahkan dulu ke USDT. Betul nggak? Ya ataupun ke rupiah lah kalau di pintu gitu, ataupun di Indodax. Itu dipindahkan dulu ke rupiah. Itu kalau nggak ada menu rupiahnya nih ya teman-teman, dari mana kalian bisa melakukan penarikan? Tapi ya, dari penghapusan USDT ini sebenarnya ada hal positif. Tapi bukan maksud saya untuk mendukung Redford. Redford udah jelas penipuan, ilegal, scam, investasi bodong gitu. Positifnya apa gitu ya? Secara terang-terangan ya, untuk Redford ini itu secara halus ya memberhentikan membernya untuk deposit. Kenapa? USDT udah nggak ada, mau kemana mau dikirim uang? Langsung ke RDT? Nggak mungkin. Tapi saya nggak tahu juga ya, internal dari Redford-nya gimana, saya nggak tahu. Karena saya bukan pemain. Ya, saya cuma berpikir secara logika aja. Kalau USDT dihilangkan, mau kemana mau ditransfer uang? Misalnya kalau mau melakukan deposit. Ya, deposit nggak bisa, withdraw pun udah nggak bisa. Nah, sekarang aset kalian yang terkunci di RDT itu gimana, bos? Cara mencairkannya? Mungkin ya. Saya takut dibilang fitnah gitu ya, cuman ya nggak apa-apa lah gitu ya kalau menjelekkan sesuatu yang udah dinyatakan ilegal. Misalnya gini ya, yang saya tangkap ya, yang saya curigai ataupun yang saya tebak-tebak lah gitu ya dari River ini untuk kondisi sekarang gitu ya. Atau kita flashback dulu lah kemarin. Kemarin USDT masih ada, tapi aset semua dipindahkan ke RDT secara sepihak. Withdraw dibuka, apa yang mau di withdraw? Gitu, USDT aja, RDT aja dikunci gitu, USDT dikosongkan, withdraw bisa gitu. Nah, di sini sekarang yang saya tebak ataupun yang saya pikirkan, Redford ini, ya saya nggak tahu juga ya, ini cuman pendapat saya aja ya. RDT dibuka, tapi withdraw karena nggak ada USDT nggak bisa withdraw gitu. Jadi kan, cuman yang itu nggak penting lah gitu ya. Yang penting udah jelas lah, tidak layak ya, tidak layak aja suatu exchange crypto, satu exchange crypto menghilangkan fitur USDT ya. Semena-mena itu artinya apa? Semena-mena terhadap uang member gitu. Member udah percaya 100% sama Redford, tapi Redfordnya yang kayak aduh, malah saya bilang ya nanti ke dolar kuning gitu. Kalau kayak orang pacaran nih ya, kalau kayak orang pacaran, kalian udah sayang-sayang kali nih sama Redford, tapi Redfordnya selingkuh, bos. Gitu, oke? Ini udah jelas pembodohan. Tapi ya ketika saya ngecek di salah satu grup
ke salah satu grup, di grup satu lagi. Oke, ini di grup Red Fort, bendera Indonesia, bendera Heart of Hope, pakai bendera Indonesia tuh. Padahal di Indonesia sendiri ilegal kok gitu ya. Nah, di grup ini ya adminnya ya, admin dari grup ini itu apa ini teman-teman nih? Masih aja tuh membagikan sinyal ya di tanggal berapa? Kalian lihat sini ya, tanggal 26, Bos. Sekarang tanggal 27. Ya, saya buat video ini habis saya nonton bola, Munchen Barca gitu ya. Saya suka nonton bola, teman-teman. Nah, sekarang kan tanggal 27 nih. Subuh hari lah, subuh gitu ya. Artinya tadi malam, tanggal 26, ini admin ngirim sinyal perdagangan. Logisnya di mana? Ya, jadi ini udah simpang siur ya. USDT dihapus dan juga sorry, mungkin ya menurut saya gini. Mungkin gini, Bos. Ya, USDT dihapus tapi deposit bisa. Iya kan? Karena di sini untuk sinyalnya masih ada. Otomatis kalau kalian mau trading ya, secara USDT kalian udah pindahkan ke REDT. Artinya kalian harus deposit kalau mau menuruti sinyal ini. Oke ya. Jadi kan tadi kan saya katakan, saya pikir secara logika aja. Kalau USDT itu dihapus, berarti nggak bisa deposit, nggak bisa withdraw. Tapi ini masih ada aja yang memberikan sinyal. Artinya di sini saya berpikir logika lagi, kemungkinan ya saya nggak tahu nih internal dari Red Fort ini gimana. Yang saya tahu itu penipuan, money game, skema ponzi, pembodohan gitu. Ya. Jadi saya lebih berpikir secara logika lagi ya. Kalau di sini dikasih sinyal otomatis ya, menurut saya gitu ya. Ini sistem depositnya masih ada, tapi withdrawnya masih nggak bisa. Disuruh nunggu sampai 180 hari. Itu kan pembodohan ya. Uang kalian, tapi penarikannya diundur-undur. Ibarat kayak bank lah, kalian naruh uang di bank. Gitu. Kalian butuh uang nih, orang tua kalian sakit. Kalian butuh uang cepat. Kalian mau beli rumah, mau beli mobil. Gitu ya. Atau ya keluarga kalian sakit lah, kalian pasti butuh uang cepat. Tapi bank itu ini semisalnya gitu ya, saya bukan memfitnah bank gitu ya. Semisal saya ibaratkan gitu ya dengan Redford, ibaratkan bank itu ya tidak bisa melakukan penarikan, kurang ajar nggak? Nah itulah sekarang yang terjadi di Redford gitu ya. Jadi di kondisi seperti sekarang ini masih aja ada nih admin-admin yang kayak gini gitu ya. Di sini katanya undang lebih banyak orang untuk bergabung dengan perkemahan. Aduh, nggak ngerti saya perkemahan apa tuh. Ya, di sini disuruh lagi nih untuk bergabung, banyak orang bergabung ya, jelaslah disuruh untuk menjerumuskan orang, mendungui orang gitu. Oke, itu pembahasan saya mengenai USDT yang dihapus gitu ya. Jadi ada yang minta dari beberapa oleh kalian untuk saya bahas. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.